Baik, kita lanjut pada bagian yang kedua untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di bagian yang pertama, terakhir tadi kita sudah membahas terkait dengan kualitas laba. Jadi di sini kualitas laba menjadi sangat penting karena dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Kualitas laba yang rendah akan dapat merusak kepercayaan investor terhadap informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan. Laba rugi berkaitan langsung dengan unsur penghasilan dan juga beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban untuk menghasilkan laba sebenarnya di sini tergantung pada konsep pemeliharaan modal yang digunakan. Pada dasarnya, laba hanya akan diperoleh jika jumlah finansial atau jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari aset neto pada akhir periode di luar distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan melebihi aset neto pada awal periode. Jadi hal ini yang menyebabkan atau dianggap sebagai bentuk laba yang diperoleh oleh perusahaan. Elemen pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu ada dua. Yang pertama adalah penghasilan dan yang kedua adalah beban. Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan atas pemasukan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Di sini penghasilan atau income dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu unsur pendapatan atau revenue dan juga yang satunya keuntungan atau gain. Untuk pendapatan ini berasal dari kegiatan rutin atau aktivitas operasional perusahaan. Contohnya dari penjualan, dividen yang diperoleh, sewa, bunga. Sedangkan keuntungan berasal dari kegiatan rutin dan non-rutin perusahaan. Jadi kalau yang pendapatan itu rutin saja, sedangkan keuntungan rutin dan non-rutin. Contoh untuk keuntungan adalah keuntungan dalam menjual aset jangka panjang perusahaan. Ini salah satu contohnya ya. Elemen yang kedua yaitu beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas atau hutang yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Beban ini dikelompokkan atau terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah beban yang timbul akibat kegiatan rutin perusahaan. Kalau beban itu rutin ya, timbulnya atau munculnya biaya tersebut rutin, setiap periode selalu ada atau setiap bulan selalu muncul. Contoh HPP, beban depresiasi, penyusutan ya, sewa, gaji, bunga. Kemudian yang kedua adalah yang bersumber atau berasal dari kerugian. Yang bersumber dari kerugian ini timbul sebagai kegiatan rutin maupun non-rutin yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Contohnya adalah kerugian saat penjualan aset jangka panjang. Total penghasilan komprehensif dibagi menjadi dua unsur yang besar atau dua komponen yang besar. Komponen yang pertama disebut sebagai komponen laba rugi. Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi dengan beban yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan komprehensif lain. Yang kedua, komponen pendapatan komprehensif lain yaitu pendapatan komprehensif lain yang berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi. Jadi komponen pendapatan maupun beban yang tidak masuk dalam laporan laba rugi sebagaimana disyaratkan di dalam PSAK. Dalam pendapatan komprehensif lain, komponennya terdiri dari beberapa hal, ada 5 hal utama ya. Yang pertama adalah perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Surplus revaluasi adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan aset tak berwujud yang diukur menggunakan model revaluasi. Ini terdapat dalam PSAK 16 untuk aset tetap dan PSAK 19 untuk aset tak berwujud. Yang kedua adalah keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang dapat diakui pada PSAK 24 untuk imbalan kerja. Yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing pada PSAK 10.
Kemudian yang keempat, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual pada PSAK 55. Dan yang kelima adalah bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai atau hedging dalam rangka lindung nilai arus kas pada PSAK 55 untuk instrumen keuangan. Untuk format laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ada dua, yaitu bentuk tunggal dan bentuk ganda. Pada laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, yang pertama kita akan bahas terkait dengan pos-pos minimum yang disajikan. Harus memuat pendapatan atau revenue, biaya keuangan, bagian laba rugi entitas, asosiasi atau ventura, kemudian beban pajak, jumlah tunggal dari laba rugi setelah pajak yang dihentikan, keuntungan atau kerugian pelepasan aset dari operasi yang dihentikan. Yang keenam adalah laba rugi, pendapatan komprehensif, bagian pendapatan komprehensif lain, dan total laba rugi komprehensif. Informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain terdiri dari dua pos. Yang pertama adalah tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, dan yang kedua adalah akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Baik, berikut ini adalah contoh untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang bentuk tunggal. Selanjutnya adalah laba rugi komprehensif yang berbentuk ganda. Jika suatu perusahaan memilih untuk menggunakan format laporan bentuk ganda, maka perusahaan menyiapkan dua bagian yang terpisah. Bagian yang pertama adalah untuk periode yang berjalan, bagian yang kedua adalah untuk penghasilan komprehensif yang dimulai dengan angka laba rugi pada periode berjalan diukiri dengan penghasilan komprehensif yang lain. Berikut adalah pos-pos minimum yang harus disajikan dalam laba rugi bentuk ganda. Yang pertama adalah pendapatan atau revenue, biaya pendanaan, bagian laba rugi dan entitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas, beban pajak, jumlah tunggal dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset dari operasi yang dihentikan, dan yang keenam adalah laba rugi. Kesimpulan pada perkuliahan kita di hari ini, laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi komprehensif merupakan informasi yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan mengenai aktivitas investasi atau kredit yang akan dia lakukan, dan juga merupakan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, yang kemudian perusahaan memiliki inisiatif untuk melakukan manajemen laba agar mencapai target laba tertentu, agar labanya terlihat bagus, terlihat baik, sehingga investor banyak yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Baik, kita akhiri perkuliahan kita di hari ini. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Silahkan cek materi saya selengkapnya di Bebas Umpo. Jangan lupa untuk absen setelah ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.